Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wahyu Widodo. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu web framework. Sebelum kita membahas lebih panjang tentang web framework, kita terlebih dahulu mereview jenis-jenis website. Jadi ada website statis, ada website dinamis, ada content management site atau yang sering disingkat dengan CMS, ada web framework. Web statis sendiri itu berbasis HTML dan menggunakan CSS, jadi hanya HTML dan CSS saja, belum terintegrasi di database. Tapi ini mulai ditinggalkan kecuali untuk membuat template-template yang sifatnya sederhana. Bahkan untuk membuat semacam sales spec itu adalah halaman yang dipakai untuk menawarkan sebuah produk yang sifatnya sebenarnya jarang berubah-ubah atau statis. Sekarang sudah ada sales spec atau landing page builder, yaitu yang terintegrasi dengan database. Nah, sebagai contoh misalkan unbounce.com. Ini penyedia atau platform penyedia landing page atau sales spec. Kemudian web dinamis itu memisahkan antara kode program dan data. Kemudian ada CMS, content management site, website instan berupa sebuah template web yang sudah jadi. Jadi kita tidak perlu capek-capek untuk coding, tinggal fokus pada posting tampilan konten. Nah, kemudian web framework. Nah, web framework ini adalah kerangka kerja yang terdapat kelas dan function siap pakai. Jadi siap digunakan untuk membuat sebuah website, bahkan untuk membuat sebuah CMS. Nah, kalau CMS sendiri itu cocok untuk kebutuhan yang sifatnya instan, jadi untuk membuat website yang sifatnya instan, tidak membutuhkan proses bisnis tertentu, yang penting hanya menginputkan data, kemudian di sana diolah dan ditampilkan. Tetapi kalau kita dituntut untuk mengikuti proses bisnis pada sebuah organisasi atau perusahaan, maka butuh pengembangan sebuah website. Maka tidak cukup hanya diatasi dengan CMS saja. Kemudian CMS ini sangat membantu pengembang web pemula, jadi tidak ada hubungannya dengan kode program. Kemudian dapat digunakan untuk membuat aplikasi, tapi ini tidak direkomendasikan. Jenis-jenis CMS berdasarkan kebutuhannya. Kalau misalkan untuk kebutuhan menampilkan berita, itu cukup menggunakan Joomla, Drupal, WordPress, kemudian Aura, CMS, PHP, Nook, dan lain-lain. Untuk kebutuhan pendidikan ada Moodle, Tutor, Drupal, Ed, dan lain-lain. Kemudian untuk kebutuhan jual beli, membuat website e-commerce, itu ada PrestaShop, Yencard, Virtualmart, Joomla, Westformat, dan lain-lain. Kemudian untuk forum diskusi itu ada PHP BB, VPM, dan lain-lain. Kemudian manfaat menggunakan web framework sendiri, yang pertama jelas hemat waktu, karena function dan kelas sudah disediakan, kita tinggal menggunakan. Tapi untuk menggunakannya kita harus mengikuti aturan yang ada di dalam web framework itu sendiri. Jadi untuk mengikuti aturan maka kita harus mau membaca manual dokumentasinya. Kemudian yang kedua adalah dapat digunakan untuk membuat CMS tertentu sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, kemudahan dalam pemeliharaan kode karena sistem terbagi menjadi 3. Jadi dipilah, tidak seperti kalau kita membuat website sistem prosedural. Jadi antara kode HTML kemudian akses ke dalam database itu dijadikan satu. Tetapi kalau di dalam web framework biasanya dia sudah menerapkan sebuah pattern atau pola yang memisah 3 bagian, model, view, dan controller. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengembangan web. Harus menguasai konsep object oriented programming. Dan ini pola tadi ya, model, view, controller. Contoh-contohnya adalah kode igniter, Seg PHP, Yen Framework, YII. Kita akan mengetahui apa itu yang dimaksud dengan framework. Secara definisi, framework merupakan pola kerja dalam menyelesaikan suatu tugas yang dalam pola kerja tersebut disusun sedemikian rupa agar ke depan konsep ini bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas yang berbeda dalam sebuah koridor yang sama. Jadi koridornya sama karena dia menggunakan aturan pola tertentu, tapi bisa menyelesaikan tugas yang berbeda-beda. Kemudian 6 PHP framework terbaik tahun 2020 menurut versi Dev2 Website Design. Itu yang pertama adalah Laravel, kemudian yang kedua Code Igniter,
yang ketiga Check PHP, yang keempat Symfony, yang kelima YII, dan Yen Framework. Nah, ini semuanya menggunakan basis bahasa pemrograman PHP. Nah, kode igniter sendiri ini termasuk salah satu framework yang sudah tua. Sampai tahun 2020 dia usianya sudah 12 tahun kode igniter. Kemudian pengetahuan apa saja sebelum kita belajar menggunakan framework? Yang pertama adalah algoritma pemrograman. Nah, sebenarnya kalau mau membuat website, mau latihan membuat sebuah website, direkomendasikan untuk tidak langsung ke framework terlebih dahulu. Tetapi Anda merasakan bagaimana membuat sebuah website secara prosedural, jadi memiliki basic-basic yang kuat. Yang pertama jelas Anda harus menguasai algoritma pemrograman, karena tanpa ada ini, maka akan terjadi hambatan yang sangat besar, karena logikanya tidak berfungsi. Kesalahan dalam membuat sebuah website bisa dari kesalahan sintaksis, yaitu misalkan tanda petiknya kurang atau end delimiternya belum ditulis, itu masih kelihatan di dalam editor. Tetapi kalau yang salah itu adalah kesalahan logika, maka itu tidak tampak di dalam editor, tapi hasilnya itu tidak sesuai. Nah, makanya algoritma pemrograman itu nomor satu yang harus Anda bisa. Kemudian yang kedua adalah basic bahasa pemrograman framework itu sendiri. Sebenarnya web framework itu kan banyak sekali ya. Web framework ada Ruby on Rails, itu juga web framework. Kemudian ada Node.js, kemudian ada React.js, itu semuanya framework, tapi bahasa pemrogramannya beda-beda. Pemrograman Ruby, pemrograman JavaScript, nah itu harus dikuasai sesuai dengan framework yang akan digunakan. Nah, kalau misalkan Anda ingin belajar kode igniter, maka bahasa dasarnya adalah bahasa pemrograman PHP. Kemudian yang ketiga adalah konsep object oriented programming. Hampir semua framework itu menerapkan object oriented programming. Karena kedepannya misalkan mau membuat aplikasi enterprise yang skalanya lebih besar, maka pengembangannya akan jauh lebih mudah bila mana menggunakan object oriented programming dibandingkan pemrograman yang sifatnya struktural. Kemudian di dalam memilih framework itu juga harus mempertimbangkan hal-hal tertentu. Yang pertama adalah kemudahan. Buat apa memilih tetapi malah membuat kita menjadi lebih susah. Nah, yang pertama adalah kemudahan. Kemudian dari sisi apa? Dari sisi struktur anatominya, terus konfigurasinya. Kemudian yang kedua adalah dukungan dokumentasi dari framework itu sendiri. Meskipun secanggih apapun framework, tetapi kalau tanpa ada dokumentasi yang jelas, maka Anda akan kesulitan untuk menggunakan framework itu. Kemudian, karena di dalam framework, kalau di dalam menggunakan framework, itu ada aturan-aturan yang harus Anda patuhi. Tanpa mengikuti aturan yang Anda patuhi di dalam framework itu, maka Anda tidak akan bisa membuat website menggunakan framework yang Anda pilih. Maka perlu ada dokumentasi. Kemudian yang ketiga adalah skala aplikasi yang akan kita bangun. Nah, skala aplikasinya itu skala yang lebih besar, enterprise, atau mungkin sederhana, lah itu juga harus dipertimbangkan. Jadi dari pilihan framework tadi. Misalkan Anda ingin membuat aplikasi internet banking, yang mana dia akan membutuhkan suatu proses request data yang skalanya itu sangat besar dalam timeline waktu yang singkat. Maka Anda harus memilih framework yang multiple proses, yaitu menggunakan misalkan React.js. Nah, itu juga salah satu pertimbangan. Kemudian yang keempat adalah komunitas. Jadi ada pepatah you are never walk alone. Jadi Anda tidak akan bisa jalan sendiri. Tetapi dengan adanya komunitas, terkadang kita saling bertukar pikiran. Misalkan menemui sebuah kesulitan apa, nanti bisa saling berkomunikasi, saling membantu. Salah satunya misalnya komunitas kode igniter, itu misal Anda mencari di Facebook, itu komunitas kode igniter juga lumayan ramai. Membernya aktif. Kemudian yang kelima adalah support dengan fitur tambahan. Jadi, di dalam membuat sebuah website, kita membutuhkan fitur-fitur tambahan agar website tersebut menarik. Seperti apa sih fitur tambahan?
Sebagai contoh, misalkan Anda ingin membuat admin LTE, di sini ada fitur tambahan untuk menampilkan grafik card. Ada yang dalam bentuk batang, ada yang dalam bentuk line. Ini contoh salah satu contoh fitur tambahan. Nah, misalkan nanti Anda ingin membuat tabel yang aktif, misalkan menggunakan data tabel yang bisa disortir, bisa real time edit. Nah, itu juga salah satu fitur tambahan. Atau mau mengintegrasikan map, ini juga salah satu fitur tambahan. Jadi ada dukungan atau support untuk memberikan tambahan fitur pada website. Kemudian kita nanti akan belajar tentang kode igniter. Nah, kenapa kode igniter masuk 6 terbaik? Yang pertama adalah banyak digunakan karena berukuran kecil dan ringan diakses. Jadi ukuran sebuah framework itu juga menjadi pertimbangan. Apabila kecil tapi juga manfaatnya besar, maka akan dipilih. Kemudian ringan diakses juga karena ini adalah aplikasi website yang akan diakses melalui jaringan internet, maka ringan diakses menjadi salah satu alternatif pilihan. Kemudian yang kedua adalah framework dengan konfigurasi minimal. Jadi semakin sedikit konfigurasinya, maka semakin bagus. Kalau semakin banyak atau kompleks konfigurasinya akan menyulitkan kita di dalam mengembangkan suatu website. Kemudian dokumentasinya lengkap dan jelas. Nah, ini salah satu tampilan contoh bentuk dokumentasi pada framework kode igniter versi keempat. Ini sangat lengkap sekali. Bahkan Anda kalau mengikuti urutan ini secara otomatis sudah bisa menggunakan framework kode igniter. Karena selain keterangan, di sini juga diberikan beberapa contoh penggunaannya. Sangat lengkap sekali. Kemudian bersifat open source dan didukung oleh komunitas yang besar. Ya, karena ada dukungan komunitas yang besar, apabila menemui sebuah bug atau mungkin celah, itu biasanya segera ada updatean. Maka Anda bisa mengikuti updatean tersebut. Kemudian yang selanjutnya dapat dikembangkan dengan mudah. Jadi ada plugin, ada helper, ada hook. Kemudian yang terakhir adalah paket library lengkap. Jadi di sana ada database, ada email, ada form, tabel. Jadi kalau Anda ingin mengirim sebuah email, jadi tinggal memanfaatkan library yang sudah disediakan. Anda tidak perlu capek-capek membuat sebuah fungsi baru. Ingin load ke dalam database, juga di sana sudah ada fungsi-fungsi yang berkaitan dengan database. Jadi tidak membuat dari awal lagi. Nah, ini salah satu kegunaan kenapa web framework itu digunakan untuk membuat website menjadi lebih cepat dibandingkan membuat website dengan cara prosedural. Kemudian selanjutnya nanti kita akan belajar lebih detail tentang pattern MVC. Ini adalah fondasi dasar yang penting kita kuasai di dalam sebelum belajar web framework. Karena di dalam web framework itu dipisahkan antara kode PHP, kemudian kode ke arah database, dan kemudian kode ke arah HTML. Kalau misalkan yang dipakai untuk mengelola atau untuk mapping sebuah aksi, mengakses sebuah database biasanya di controller. Kemudian perintah-perintah yang digunakan untuk mengambil data itu berada di dalam folder model. Kemudian HTML, CSS tampilan yang nampak di browser atau hasil render dari data nanti ditampilkan di dalam view. Jadi controller model view atau model view controller. Ini yang disebut dengan pola atau pattern MVC. Ini akan kita pelajari pada sesi berikutnya. Terima kasih.